Sebelum mampir ke kota Cirebon, tak ada salahnya untuk berkunjung ke wisata alam Batu Lawang. Tempat wisata ini dibuka pada 2016 dan menjadi tempat wisata yang terkenal di daerah Cirebon. Batu Lawang berlokasi Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Foto-foto Batu Lawang kerap berseliweran di media sosial. Ya, tempat wisata ini beberapa waktu belakangan ngehits di kalangan traveler. Kalau orang dulu bilangnya, dulu Batu Lawang ini adalah gerbang menuju sesuatu. Kata pengelola Batu Lawang, Badai, saat ditemui dalam perjalanan merapat warisan budaya batik Cirebon, menurut Badai, legenda tersebut ada karena pahatan alami dari tebing batu. Di Batu Lawang menyerupai sebuah gerbang besar. Baca berita tanpa iklan. Beda dengan zaman dahulu, Batu Lawang kini diminati sebagai objek wisata. Di sini wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti bermain ATV, flying fox, atau berfoto selfie di anjungan foto yang tersedia. Wisatawan juga dapat menjajal aktivitas panjat tebing untuk pemula dan ahli lewat jasa panjat tebing yang tersedia. Lihat foto fasilitas wisata di Batu Lawang terbilang lengkap. Tersedia toilet, warung makan, dan musola. Saat ini akses menuju Batu Lawang terbilang lebih baik dibanding ketika baru dibuka. Jalannya sudah diaspal mulus dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Meski begitu, jalurnya terbilang sempit dan akan cukup menantang jika dilewati pada hari libur. Batu Lawang buka dari pukul 6 minus 18,0 untuk masuk ke Batu Lawang dikenakan biaya Rp5.000 per orang, parkir mobil Rp5.000 dan parkir motor Rp3 ke Rp3.000. Dari Jakarta, Batu Lawang dapat ditempuh selama 4 jam berkendara. Sedangkan dari kota Cirebon, Batu Lawang dapat ditempuh selama 1 jam berkendara. Cerita di balik kemegahan Batu Lawang, Cirebon, Kabupaten, sejak warga terhimpun dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH, semua lembaga kerjasama dengan Perum Perhutani untuk membenahi pada awal 2017 lalu objek wisata alam yang terletak di Gunung Jaya, Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Cirebon mulai menjadi salah satu objek wisata baru yang menjadi favorit para wisatawan. Pemandangan alam, perbukitan, dan tebing bebatuan objek wisata Batu, sejak warga terhimpun dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH, semua lembaga kerjasama dengan Perum Perhutani untuk membenahi pada awal 2017 lalu objek wisata alam yang terletak di Gunung Jaya, Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Cirebon, mulai menjadi salah satu objek wisata baru yang menjadi favorit para wisatawan. Pemandangan alam, perbukitan, dan tebing bebatuan objek wisata Batu Lawang menjadi daya tarik tersendiri wisatawan pada musim liburan. Kali ini, potensi alam bagai bak surga tersembunyi berada di sana. Sebuah bukit batu dengan tulisan alam yang bernilai seni tinggi, udara sejuk, tenang dan nyaman dengan pemandangannya. Kabupaten Cirebon dari atas membuat wisatawan enggan untuk beranjak dari tempat tersebut. Wisatawan bisa melepas kepenatan pikiran di sela kesibukan sehari-hari. Penamaan Batu Lawang, yang berarti batu pintu lawang, berarti pintu dalam bahasa Jawa, terinspirasi dari dua tebing menjulang yang sedang terbuka. Ada yang menyebutkan bahwa motif bebatuan tebing itu menyerupai pintu pada bangunan zaman dulu. Untuk menuju lokasi Batu Lawang, terdapat 2 jalan. Pertama, dari arah Ciwaringin dekat Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian belok arah kiri. Jalur ini lebih singkat jika dari Palimanan Cirebon, namun jalan yang dilalui belum diaspal, masih bebatuan terjal. Jalur kedua dari arah Prapatan, belok ke kiri. Arah Raja Galuh, lurus sekitar 1.000, kemudian belok ke kiri, melewati sebuah jembatan. Belok ke kiri, melewati arah persawahan dan jalur ini sudah diaspal.
malah beberapa bagian nampak baru. Namun, hanya bisa dilewati mobil kecil. Tak perlu takut tersesat, karena sudah disediakan rambu penunjuk arah untuk mencapai lokasi Batu Lawang. Objek wisata ini, yang mempunyai fasilitas cukup lengkap, terbilang sangat murah. Biaya masuknya hanya 7.000 per orang, ditambah biaya parkir 5.000 bagi yang membawa kendaraan. Wisatawan bisa menikmati keindahan sepuasnya, meskipun aksesnya cukup jauh. Ketika sampai di lokasi, rasanya lelah terbayar dengan pemandangan indah. Gugusan tebing Batu Lawang dengan ukuran alam sangat indah. Ada beberapa jenis batu dengan lukisan berbeda. Ada yang eksotis bermotif jalur melingkar, ada juga batu memiliki tonjolan yang berbeda. Tebing-tebing itu sering digunakan sebagai sasana olahraga panjat tebing. Tebing cupang di area Batu Lawang menjadi tebing yang paling digemari pemanjat di wilayah 3 Cirebon. Tebing ini memiliki ketinggian 23 sampai 30 meter dan lebar sekitar 50 meter dengan jenis bebatuan andesit dan memiliki 4 jalur pemanjatan yang dibuat pada tahun 1993-an oleh tim dari Bandung dan FPTI Cirebon. Di lahan seluas 2,5 hektar milik perhutani ini, wisatawan dengan mudah berfoto dari berbagai sudut pandang untuk menikmati pemandangan alam di atas. Pengunjung cukup melewati jalur yang sudah disediakan. Beberapa bagian jalur itu berupa anak tangga yang terbuat dari masukan semen dan bebatuan yang tersusun. Pengunjung dengan mudah mengelilingi bebatuan andesit itu hingga sampai ke puncak tebing Batu Lawang. Pada beberapa bagian atas tebing, pengelola juga menyiapkan tempat untuk berfoto. Meskipun terbuat dari bambu rakitan, namun tempat berfoto itu aman untuk disinggahi karena keamanannya terjaga. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wisatawan diharapkan tetap menerapkan prinsip aturan yang berlaku, seperti batasan 3 orang di tempat foto dan dilarang mencoret-coret bebatuan. Kemegahannya Batu Lawang dan sekitarnya menyimpan berbagai cerita. Konon, Gunung Jaya menjadi salah satu lokasi yang dikeramatkan karena menyimpan berbagai kisah perjuangan para wali sanga yang menyebarkan agama Islam, di antaranya Sunan Bonang. Petilasan Sunan Bonang berada di kaki gunung Jaya sebelah barat, tak jauh dari Batu Lawang. Aura di sekeliling petilasan tersebut sangat kental dengan mitos. Cerita bermula ketika Sunan Gunung Jati bersama Sunan Bonang berniat menyebarkan agama Islam ke selatan. Dalam perjalanan saat mencapai Gunung Jaya, rombongan beristirahat. Tak berapa lama rombongan tersebut disusul oleh Nyimas Gandasari yang memohon pertolongan Sunan Gunung Jati untuk menyembuhkan sakitnya. Persoalan Nyimas Gandasari diserahkan kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian menyembuhkan sakitnya Nyimas Gandasari. Ini dilakukan dengan sebuah ritual pernikahan batin dengan cara menguburkan ular welang dari Nyimas Gandasari yang disebut Pangeran Welang dan tongkat Sunan Bonang. Sampai saat ini, kita bisa menyaksikan 2 buah cungkup makam tersebut di dalam bangunan situs. Nyimas Gandasari di kemudian hari menjadi murid Sunan Gunung Jati dan menjadi salah satu panglima perangnya. Kesaktian Nyimas Gandasari sangat tersohor dan tak ada seorang laki-laki pun yang mampu mengalahkannya dalam sebuah sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan jodoh. Nyimas Gandasari dikalahkan oleh Syekh Magelung Sakti, Pangeran Soka. Keduanya kemudian dijodohkan oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi suami istri. Keunikan lainnya dari Gunung Jaya adalah di puncaknya terdapat sumur kejayaan. Cobalah naik ke puncak Gunung Jaya setinggi sekitar 700 meter itu. Di puncaknya Gunung Jaya terdapat sebuah sumur kering. Keadaan sumur itu memang selalu kering. Karena itulah konon, jika ada yang mendapatkan atau menemukan sumur itu dalam keadaan berair, adalah pertanda semua keinginan bakal terkabul. Namun yang pasti pemandangan di puncak Gunung Jaya sangat indah.